Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan tema etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Puja Rizky Sintia Putri dan teman saya Novelga. Baiklah, presentasi dimulai dengan dibacakan oleh Novelga. Baiklah, yaitu yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika kerja. Menurut Hexton, pada tahun 1996 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah sarana untuk menyediakan informasi non-keuangan dan keuangan yang berkaitan dengan keadaan sosial lingkungan maupun kegiatan operasi perusahaan. Pada tahun 2006, Bursa Malaysia mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial sebagai transparansi dan keterbukaan suatu praktik bisnis berdasarkan pada nilai etika dan menghormati stakeholder. Dengan pentingnya tanggung jawab sosial tersebut, pemerintah Indonesia mengatur di dalam Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 dengan kewajiban bagi perusahaan yang kegiatan operasinya berkaitan dengan lingkungan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dimaknai sebagai komitmen perusahaan untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan beserta keluarga, sekaligus juga peningkatan komunitas lokal dan masyarakat secara. Kita masuk kepada etika kerja. Etika kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri, atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya etika kerja yang tinggi, tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan. Hal yang menjadi dasar etika kerja diantaranya keinginan untuk menjunjung tinggi pekerjaan, sehingga individu yang bersangkutan akan memiliki etos kerja yang tinggi serta berperan aktif dalam memberikan ide maupun saran di tempat dia bekerja. Kita masuk ke poin B, yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja organisasi tidak hanya dicapai oleh satu pihak saja, melainkan dipengaruhi oleh pihak-pihak lainnya. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, telah disebutkan bahwa ada variabel yang mempengaruhi kinerja organisasi. Variabel yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan variabel yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia, dengan adanya pengelolaan tersebut menjadi pokok penentu dalam pengembangan usaha. Dengan adanya pengelolaan tersebut, karyawan bisa meningkatkan keterampilan yang dia miliki untuk masa yang akan datang. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia yang yaitu sebagian dari tujuan manajemen atau fungsi manajemen yang berfokus pada pengelolaan manusia
atau orang-orang yang berada dalam organisasi, baik itu direktur, manajer, karyawan supervisi, maupun karyawan non-supervisi. Tujuan dari manajemen sumber daya ini adalah untuk mencapai tujuannya, agar dapat terlaksana secara maksimal. Kinerja organisasi memiliki keterkaitan dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan. Menurut Matis, kinerja karyawan adalah hal-hal yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan. Ada 4 kontribusi. Yang pertama, yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja yaitu berupa kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume kerja. Sedangkan yang kedua yaitu kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan di bawah kondisi normal. Yang ketiga, kerjasama, yaitu kemampuan menangani hubungan kerja antar karyawan. Yang keempat, yaitu pemanfaatan waktu. Pemanfaatan waktu yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan ketaatan dan penyelesaian tugas dengan tepat waktu. Selain itu, ada 9 faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu dipengaruhi oleh kinerja karyawan. 9 faktor tersebut, yang pertama yaitu karakteristik situasi. Menurut Stoner, karakteristik situasi kerja adalah faktor yang ada di dalam lingkungan kerja seseorang sebagai karyawan. Karakteristik situasi kerja ini dikelompokkan menjadi 2 bentuk. Bentuk yang pertama, lingkungan kerja langsung. Yang kedua, yaitu tindakan organisasi. Lingkungan kerja langsung meliputi tindakan dari rekan kerja dan supervisor serta suasana kerja yang mereka ciptakan. Rekan kerja adalah orang-orang yang memiliki posisi yang sama dalam sebuah organisasi. Seperti contoh, wakil direktur produksi akan berkomunikasi atau bekerja sama dengan wakil-wakil direktur lainnya yang ada di perusahaan. Bentuk yang kedua yaitu tindakan organisasi, di mana tindakan ini berupa penghargaan dari perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Faktor yang kedua yaitu kemampuan dalam bekerja sama. Kerjasama antar anggota organisasi akan berpengaruh pada kinerja yang dihasilkannya. Dengan kerjasama tim, maka pekerjaan akan efektif dan efisien, sehingga kerjasama tim menjadi sebuah keharusan yang ada di sebuah organisasi. Faktor yang ketiga yaitu deskripsi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, dan standar kinerja. Deskripsi pekerjaan berupa daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban, dan pelaporan, serta kondisi kerja dan tanggung jawab kepenyediaan yang dituntut oleh suatu perusahaan. Spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah untuk menyatakan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan, yang disertai dengan tuntutan terhadap aspek manusianya, yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Sedangkan standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan, upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang keempat yaitu faktor motivasi. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan dilatar belakangi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor ekstrinsik, dan faktor yang kedua yaitu faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri karyawan.
yang berpengaruh pada kondisi psikologi karyawan. Contohnya, kesempatan untuk mendapatkan promosi, besaran gaji yang diterima, keamanan dalam melakukan pekerjaan, dan kondisi kerja yang nyaman. Sedangkan faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri karyawan, seperti keahlian dalam memimpin dan keahlian dalam berinteraksi. Faktor yang kelima yaitu tujuan-tujuan penilaian kinerja. Ada dua tujuan dalam penilaian kinerja ini. Yang pertama, tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan. Tujuan evaluasi berguna bagi manajer dalam mengambil keputusan untuk promosi, demosi, terminasi, dan kompensasi untuk karyawannya. Sedangkan tujuan pengembangan yaitu untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Faktor yang keenam yaitu sikap para karyawan dan manajer terhadap evaluasi. Jika hasil evaluasinya baik, maka evaluasi tersebut dan kinerja tersebut dapat dipertahankan dan bisa ditingkatkan untuk ke arah yang lebih baik. Jika hasil evaluasinya tidak memuaskan, maka diharapkan kepada karyawan untuk lebih giat lagi meningkatkan prestasinya. Faktor yang ketujuh yaitu kualitas hasil pekerjaan. Kualitas hasil pekerjaan dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Faktor yang ke-8 yaitu faktor kemampuan dalam pekerjaan. Kemampuan kerja adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Sedangkan faktor yang ke-9 yaitu kuantitas hasil pekerjaan, di mana kuantitas hasil pekerjaan ini adalah banyaknya pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan oleh pegawai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, yang selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. Selanjutnya, etika marginal dan perilaku etis perusahaan. Menurut Keraf 1998, menyatakan bahwa kesediaan bertanggung jawab tidak hanya merupakan titik pangkal moral, melainkan juga konsekuensi dari sikap moral. Orang yang bertanggung jawab adalah ciri khas makhluk yang bermoral. Orang yang memiliki moral adalah orang yang selalu bersedia bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Perilaku etis perusahaan yang ditujukan kepada manajer terdiri atas 4 dimensi, yaitu 1. Prinsip kejujuran. Dimensi pertama yang harus ada dalam perilaku etis adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran adalah suatu prinsip yang bisa membentuk perilaku etis seseorang dan pada akhirnya berpengaruh terhadap tanggung jawab perusahaan terus lingkungan sosial. Dalam artian, perilaku jujur seseorang manajer akan membawa pengaruh positif pada bentuk atau sikap bertanggung jawab perusahaan pada pihak eksternal organisasi, termasuk di dalamnya adalah konsumen atau sikap tanggung jawab manajer pada karyawannya. 2. Prinsip keadilan. Sikap adil yang diterapkan dalam sebuah organisasi juga berpengaruh kepada bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial. Dalam artian ini, perilaku adil seseorang manajer akan membawa dampak positif pada bentuk atau sikap tanggung jawab perusahaan, baik itu pada pihak eksternal maupun pada pihak internal perusahaan. 3. Prinsip kepedulian. Sikap peduli lebih ditekankan pada hubungan kerja eksternal dibandingkan dengan pihak internal.
Sikap peduli ini akan berpengaruh pada bentuk tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial. Dalam artian kepedulian adalah suatu bentuk perhatian lebih dari perusahaan kepada pihak-pihak pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak internal perusahaan, karyawan perusahaan, dan pihak eksternal perusahaan seperti masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. 4. Prinsip keberanian. Prinsip keberanian adalah suatu prinsip yang dapat membentuk perilaku seseorang manajer. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, harus ada sikap yang berani. Dalam artian, sikap berani untuk mencoba, tanpa kita mencoba, tidak akan tahu hasilnya. Dengan sikap berani mencoba, manajer harus tahu risiko yang akan dihadapinya. Maka dari itu, dalam mencoba sesuatu, manajer harus mempersiapkan sebuah solusi untuk berjaga-jaga jika ada kendala yang ditimbulkan. Selanjutnya, perilaku tidak etis manajerial. Organisasi atau perusahaan sebagai badan hukum dipandang sebagai individu. Berkenaan dengan status yang baik, organisasi dituntut agar berperilaku etis terhadap para pekerja, konsumen, atau masyarakat pada umumnya. Dilema etik sering muncul ketika manajemen dituntut meningkatkan keuntungan atau laba organisasi dan memaksimalkan manfaat yang bisa diperoleh oleh konsumen melalui produk yang dihasilkan oleh organisasi. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Sedangkan menurut Bew dan Beckley 2001, perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena bisa berdampak bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Faktor pemicu dari perilaku tidak etis adalah faktor gaji, keamanan, atas risiko pekerjaan, perlindungan atas kerahasiaan, laporan keuangan. Jika perilaku tidak etis dibiarkan begitu saja tanpa dihentikan, maka akan berkembang menjadi bentuk yang sulit untuk ditelusuri dan dapat menimbulkan akibat yang merugikan. ISA memfokuskan pada dua sumber risiko kecurangan, yaitu laporan keuangan yang menipu dan ketidaktepatan aset. Memperjelas pendapatan tersebut, IAI 2001 membedakan antara kecurangan dan kekeliruan. Jika risiko ditimbulkan dari unsur kesengajaan dapat disebut kecurangan. Namun jika risiko ditimbulkan karena perbuatan tidak disengaja, dapat diartikan sebagai kekeliruan. Bentuk kecurangan laporan keuangan menurut IAI adalah sebagai berikut. A. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya. B. Penyajian yang salah. C. Salah dalam penerapan prinsip yang sengaja. D. Ketidaktepatan aset. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi oleh pemimpin dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber penipuan, baik berupa pemalsuan atau penyembunyian bukti-bukti, transaksi, penyajian informasi dan laporan yang tidak benar, ataupun salah saji akibat perlakuan yang tidak semestinya pada aset. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.